Assalamualaikum, selamat pagi bagi kawan-kawan guru sekalian. Di sini saya akan mencoba berbagi atau tutorial terkait penggunaan rapot aplikasi rapot Banjar. Aplikasi terbaru ini sudah dikembangkan oleh tim karena kemarin ada beberapa masukan, khususnya di beberapa bagian input nilai ya, dan juga beberapa bagian yang lain yang perlu kami revisi, dan akhirnya sudah dikembangkan, dan semoga ini nanti bisa membantu dalam penggunaannya, karena aplikasi ini memang kami dedikasikan terutama untuk guru-guru di Kabupaten Banjar. Namun untuk guru-guru yang bisa menggunakan untuk di daerah lain bisa nanti dikonfirmasi kepada tim pengembang. Nomor tertera di pada bagian catatan tim pengembang. Oke, langsung saja. Sebelum mulai nanti perlu diperhatikan bahwa saat membuka aplikasi ini, kalau biasanya di settingan Windows 10 untuk makronya aktif pada saat di aplikasi dibuka. Tapi kalau nanti pakai Windows 11 dan Microsoft Office-nya itu di atas 2019, biasanya aktifkan dulu di bagian di luar sini. Klik kanan. Nah, nanti ada muncul properties. Kalau untuk settingan di laptop saya ini menggunakan Windows 10. Jadi propertiesnya, nah ini nanti di bagian unblock bisa dicentang. Centang unblock, apply, lalu oke. Nah, nanti makronya akan aktif dan muncul enable content di bagian aplikasi yang terbuka. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan aplikasi ini dan tutorial ini bisa membantu kawan-kawan guru, Bapak Ibu guru, khususnya yang sedang mengerjakan raport pada semester 1 2025-2026. Oke, kita coba. Nah, ini di sini terlihat makro telah diaktifkan, atau kalau settingannya bahasa Inggris berarti nanti ada enable content, kalau settingan bahasa Indonesia aktifkan isi. Oke, kita aktifkan. Nah, perlu diperhatikan kalau sudah muncul selamat datang dan jangan lupa ucap bismillah, berarti aplikasi ini bekerja normal. Tapi kalau belum ada muncul di awal saat Bapak Ibu mengerjakan, berarti aplikasinya belum bisa digunakan maksimal, karena salah satunya adalah makro yang belum aktif. Tadi sekali lagi caranya adalah diaktifkan. Kalau settingan Windows 10 biasanya langsung pas dibuka langsung ada di sini, di atas sini bagian atas enable content. Kalau yang Windows 11 seperti yang di awal tadi, klik kanan, cari unblock, dicentang, apply, oke. Insya Allah bekerja normal. Oke, kita coba. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Agak sedikit diperbesar. Nah, di sini sebelum mengerjakan, yang perlu disiapkan adalah pertama data dapodik, yaitu untuk data siswa, unduhan data dapodik terkait profil sekolah dan data peserta didik itu bisa minta di operator. Jadi datanya akan lebih valid terkait NIS, NISN, tanggal lahir dan sebagainya. Juga untuk nama siswanya. Terus lagi yang kedua, siapkan ATP, alur tujuan pembelajaran, atau minimal buku yang memuat adanya lingkup materi atau bab dan juga tujuan pembelajaran. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah siapkan kopi dan cemilan. Nah, jadi itu penting karena nanti petugasnya ini pekerjaannya mungkin memerlukan beberapa waktu, dan juga kerjakan dalam beberapa hari, tidak perlu yang kebut satu malam selesai, nanti nilai yang dihasilkan pun tidak maksimal. Oke, kita lanjut. Untuk bagian awal di dashboard ini saya menggunakan yang versi 1.3. Untuk 1.3A maksudnya, maaf, itu untuk siswa yang nanti lebih dari 28.
ini adalah versi yang terbaru, sekali lagi yang sudah diupdate. Oke. Jadi di dashboard ini nanti ada tampilan. Ini tampilan siswa ini otomatis saat Bapak Ibu sudah mengisi data siswa di bagian sini sudah secara lengkap terisi, nanti dia akan laki-laki, perempuan, dan jumlah totalnya terisi. Sama yang di bagian sini tidak perlu diubah karena ini otomatis mengambil dari data siswa. Jumlah mapel saat Bapak Ibu mengisi di mata pelajaran dengan full 100% di bagian ini, Bapak saya sampaikan dulu. Nah, di sini di tiap mapel kalau coding dihapus, kita kosongkan. Ini 0%, berarti nanti di dashboard mapelnya tinggal 10 karena coding kita nolkan. Ekstrakurikuler pun ambilannya dari ekskul yang kita isikan. Kalau satu saja cukup satu, kalau maksimal kami akomodir untuk di aplikasi ini ada dua ekstrakurikuler. Ada yang bertanya kalau hanya lebih dari dua, berarti Bapak Ibu munculkan ekskul yang menjadi unggulan saja di sekolah. Ya, yang ketiga ini nanti dimensi kokurikuler yang diisi di bagian kokurikuler, dan temanya pun seperti itu di bagian kokurikuler. Nah, yang bagian pertama yang perlu diisi yang sangat penting adalah bagian profil sekolah. Ini diisi nama sekolah, NPSN, NSS, nomor statistik sekolah ada di lapor bulanan ataupun biasanya di bagian depan sekolah di pelang nama. Dan selanjutnya nih nama desa, kecamatan, provinsi, dan nama kepala sekolah. Jangan sampai ada yang tidak tahu nama sekolah, nama kepala sekolah. Selanjutnya nama guru. Nah, untuk profil guru dari nama, NIP itu diisikan. Kalau kelas pilihan silakan dipilih di 1 sampai 6. Fase seperti itu juga ada pilihannya A, B, C. Tahun ajaran silakan diketikkan, ini sudah benar. Nah, untuk semester ada 1 dan 2. Berarti kita fokus ke semester 2. Semester 1. Semester 1. Nah, ini kenapa kita ada pilihan? Karena rapot ini mengakomodir untuk tampilan untuk semester 2 akan berubah, yaitu adanya kolom tulisan yaitu naik atau tidak naik untuk di semester 2. Namun perlu diingat untuk aplikasi ini untuk semester 2 nanti akan kami kembangkan, yaitu mendukung e-raport. Nah, ini pada bagian ini. Pada bagian ini nanti ini terbuka di semester 2 untuk impor ke e-raport. Tapi untuk semester ini belum berfungsi karena keterbatasan waktu, dan itu perlu waktu yang cukup lama karena kami perlu menyesuaikan dengan tampilan e-raport juga impornya seperti apa. Jadi tunggu saja nanti di update di semester 2. Nanti kita dukung untuk e-raport. Ini sudah tanggal tahun ajaran ini adalah tanggal yang nanti dia sinkron ke halaman sampul raport. Nah, biasanya kan tanggal tahun ajaran. Kalau yang tanggal raport ini adalah tanggal yang muncul nanti di raport. Kita Tautan Banjar untuk sementara sampai hari ini tanggal raportnya diinfokan bahwa tanggal 27 Desember 2025. Oke. Ini informasi sekolah, silakan disesuaikan, bisa diisi Instagram sekolah. Kalau ini titik koordinat sekolah dan nomor HP yang aktif, bisa nomor HP guru, bisa nomor HP kepala sekolah. Oke, di bagian dashboard sudah terisi. Baru kita lanjut bagian mana yang perlu kita kerjakan dari awal. Yang pertama adalah Bapak Ibu silahkan klik di bagian data siswa. Ini data siswa. Nah, data siswa ini bagian yang putih silahkan diisikan, bagian yang berwarna abu-abu atau tidak putih ini jangan diotak-atik, tapi memang dikunci, tapi hati-hati kalau nanti ada yang misalnya terubah. Silakan diisikan seperti biasa. Kalau yang kehadiran, ini bagian kehadiran, ini sengaja dibedakan warnanya karena ini tidak perlu diisi. Ini sinkron di bagian presensi. Ambilan datanya di bagian nanti Bapak Ibu mengisi bagian presensi untuk data yang kehadiran.
Oke, silakan diisi lengkap berdasarkan data Dapodik. Saya lagi tadi karena di sana memuat ada NIS, ada NISN, nama dan nama dan tanggal lahir yang lengkap. Dan untuk jenis kelamin harus tepat nanti supaya menyesuaikan dengan jumlah di dashboard. Nah, pas. Oke. Yang mana lagi kita kerjakan yang mana, yaitu kalau ini kan ini ulun spill dulu. Yang presensi ini biasa saja kita isikan sesuai dengan absen yang kita punya. Rekap absen per bulan: Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember untuk semester 1. Nah, jadi silakan di sini, ini mudah saja. Yang selanjutnya, nah ini sengaja untuk mata pelajaran ulun skip, jadi kita langsung ke tujuan pembelajaran. Kita klik tujuan pembelajaran. Nah, di sini sekarang bagian yang utama salah satunya pada aplikasi ini adalah di bagian tujuan pembelajaran. Di sini menentukan berapa lingkup materi dari tiap mapel, berapa tujuan pembelajaran di tiap mapel pada satu semester, dan KKTP. Nah, KKTP ini boleh sesuai dengan panduan pembelajaran dan asesmen yang terbaru, mungkin nanti bisa diliterasi lagi oleh Bapak Ibu. Sesuai dengan panduan pembelajaran literasi yang panduan pembelajaran dan asesmen yang terbaru, boleh ini seragam, artinya setiap mapel sama KKTP-nya. Boleh dibedakan, misalnya PAS sekian, Pancasila sekian, ini boleh, tergantung nanti kesepakatan. Silakan nanti dibicarakan dalam dalam satuan pendidikan masing-masing dengan kepala sekolah, dengan guru-guru yang lain, guru mapel dan guru yang lain terkait penentuan KKTP. Penentuan KKTP sebenarnya banyak caranya, tapi kita ini pakai nilai, berarti rentang nilai. Sebenarnya masih ada yang menentukan KKTP dengan cara yang lain. Silakan diliterasi di PPA, panduan pembelajaran asesmen yang terbaru. Nah, ini caranya sedikit kita skip saja karena ini kan waktu. Misalnya ini LM-nya ini kan banyak yang 3 karena aplikasi ini mengakomodir maksimal 5 lingkup materi, 5 bab istilahnya. Karena memang sudah kami perhatikan, kami kaji bahwa satu semester itu maksimal 5 bab. Ada yang 4, ada yang 3. Nah, jadi kalau lebih dari 5 tidak mengakomodir untuk aplikasi ini. Nah, nanti misalnya kita mau mengisi IPAS, mengisi LM dan TP IPAS, kita klik IPAS di sini, klik IPAS. Nah, nanti IPAS-nya mendekat. Nah, tidak perlu kita cari-cari, dia akan mendekat sendiri. IPAS misalnya ada berapa? Ada 4 lingkup materi. Nah, ada terbuka LM-nya 4. Silakan nanti diisi. TP-nya kalau IPAS berapa? TP IPAS misalnya ada 8, misalnya ini contoh 8, dan sudah tinggal dipindah saja tombolnya, terbuka 8 TP. Nah, ini jadi kalau sudah dipilih LM 4, TP sekian 8, harus diisi, jangan dikosongkan. KKTP-nya silakan disesuaikan, mau 70, mau sekian, 65, 75, mau 90 misalnya. Silakan sesuai dengan satuan pendidikan masing-masing. Tinggal diisikan. Nah, rekomendasi dari ulun untuk menulis TP. Nah, TP misalnya pakai copy paste juga, berarti menulisnya diisikan yang kompetensi dan kontennya saja. Tidak perlu ada termuat murid mampu atau murid dapat. Langsung isikan ini TP-nya menceritakan perkembangan sejarah. Kalau ini kan ini contoh, ini TP-nya bukan yang sebenarnya, tapi ini contoh
Nah, jadi langsung pada kompetensi dan konten saja. Jadi hindari menulis ada murid dapat, siswa dapat, atau peserta didik dapat atau mampu, itu dihilangkan. Jadi langsung sekali lagi langsung kompetensi dan konten. Jadi kompetensinya menceritakan, mengidentifikasi, mendeskripsikan, mengetahui, terus kontennya apa, itu materinya. Nah, seperti itu saja untuk menulis di TP. Karena itu juga nanti terkait kedepannya e-raport pun seperti itu. E-raport malahan membatasi jumlah karakter yang ada. Tidak boleh terlalu panjang. Anggap ini sudah terisi, itulah kita anggap sudah terisi, ada yang 4 nih, kita edit dulu, ada yang bahasa Indonesia 4, LM-nya bahasa Inggris anggap ada ini mulok, ada 4 juga. Nah, mulok 2 ini kan berarti apa namanya, budaya Banjar. Nah, udah. Coding boleh diisi, boleh tidak, silakan. Ini mau terisi pun tidak berpengaruh kalau yang di bagian pengisian tujuan pembelajaran. Oke, kita lanjut. Kita asumsikan ini sudah terisi karena ini hanya tutorial. Kita kembali ke dashboard. Nah, baru kita ke bagian mata pelajaran. Tadi data siswa, tujuan pembelajaran, kita ke bagian mata pelajaran sebelum nanti kita input nilai. Nah, disinilah bagian yang utama pada aplikasi raport ini. Kalau ada guru nanti yang viral atau melihat viral di media sosial terkait guru yang bingung nilai 35, nilai 40, nilai yang di bawah 6 lah pokoknya, untuk mendongkrak menjadi nilai yang sesuai, berarti belum membaca panduan pembelajaran dan asesmen. Dan aplikasi ini mengakomodir itu supaya guru tidak bingung dalam mendongkrak istilahnya atau memberi syafaat nilai kepada siswa yang nilainya di bawah KKTP lah. Nah, di sini dulu bagian sini yang pertama, bagian yang dikerjakan adalah bagian sini. Bagian ini. Cuma yang angka-angka ini yang lingkup materi, tujuan pembelajaran, KKTP ini sudah ambilan data ngeling dari isian di TP tadi. Nah, kalau TP sudah diisi oleh Bapak Ibu, ini sudah otomatis masuk ke sini. Yang ditentukan hanya di sini. Seninya seni apa? Kalau seni rupa, musik, teater atau tari. Lanjut untuk muloknya, penamaan mulok 1 BTA, mulok 2 ada yang biasanya mengisi budaya Banjar atau silakan bahasa lainnya. Ini bisa diketikkan. Sudah di bagian sini. Sekarang kita ke bagian sini dulu. Nah, ini stepnya, ingat kita tinggalkan dulu atas sini, kita bagian bawah ini dulu yang kita fokuskan. Kita fokuskan di sini. Nah, kita lihat di bagian LM file, yaitu ada 3 lingkup materi, berarti kita silakan diatur. Yang nanti intinya adalah totalnya 100%. Namun karena ini 3 berarti cukup dibagi sampai 3 LM, jangan sampai 4 apalagi 5. Sesuaikan dengan data yang di samping sini. Ini datanya. Nah, ini kan sudah 40, 30, 30. Untuk Pancasila ada 3, oke, boleh disamakan atau dibalik. 30, 40 boleh. Tergantung nanti dianalisis LM mana yang tingkat kesukarannya beda. Kan tentunya LM1, LM2 itu tidak sama tingkat kesukarannya, silakan diatur. Bahasa Indonesia bisa juga ditentukan untuk 30, 40, 30. Ini kan 100. Matematika, maaf, ini bahasa Indonesia ada 4, berarti kita bisa atur. Kalau berarti harus diisi sampai 4 LM. Bisa rata-rata kan 25. Ini contoh saja. 25. Nah, matematika ada 3, ini 3, berarti 3 nih bisa ditentukan kayak seperti ini, 30, 50, 20 nih sebagai contoh untuk Bapak Ibu. Untuk IPAS ada 4, bisa 30, 20, 30. Yang penting jumlah totalnya 100, dan sekali lagi kalau 4 berarti sampai 4 saja. Seni rupa 3, seperti ini boleh. PJOK ada 3,
karena ini contoh, nanti sesuai punya Bapak Ibu masing-masing. Di sini misalnya 40, sini 30. Nah, ini. Bahasa Inggris ada berapa? Ada 5. Nah, waktu kalau 5 kan berarti bisa diratakan 20, 20. Kalau ini berarti rata 20, 20. Mulok ada 4. Ini berarti bisa diubah jadi 20. Ini 15. Ini contoh. Ini 35, 25. Ini 20. Ini 20. Nah, sudah. Sesuai. Ini kan 3, 3. 3, 3. Kita perhatikan lagi. Ini 3, ini 4, 4, 4. Nah, berarti dan total sudah 100%. Ini 100%. Ini 100% intinya ada. Bagian sini sudah, bagian sini sudah. Ini kita mengatur proporsi nilai untuk setiap LM. Oke, nah baru kita ke atas sedikit. Nah, sekarang di sini perlu diperhatikan keterangan. Ini keterangan ini. Untuk perhitungan NR nilai raport ada terdapat 3 pilihan. Mau nomor 1, nanti di sini pilihannya. Nah, di bagian sini. Nomor 1 ini berarti nilai formatif atau nilai harian. Nilai harian yang per TP itu bisa digunakan untuk membantu nilai raport. Jadi rumusnya seperti ini, satu ini. Nilai formatif ditambah SLM sumatif lingkup materi ditambah sumatif akhir semester yang baru saja kita selesaikan. Sumatif akhir semester. Itu nomor 1. Yang kalau memilih nomor 2 berarti yang dihitung hanya sumatif lingkup materi dan sumatif akhir semester atau sumatif bab. LMT kan anggap kita bab. Formatif hanya untuk deskripsi, yaitu kan deskripsi mengambilnya dari nilai dari TP mana yang perlu diintervensi, TP mana yang sudah optimal untuk deskripsi di raport. Tapi untuk nilai raportnya hanya dihitung dari sumatif lingkup materi dan sumatif akhir semester. Ini nomor 2. Nomor 3, hanya menggunakan nilai sumatif lingkup materi. Boleh. Dan itu ada jelas tertera di pada panduan pembelajaran dan asesmen. Silakan kalau memang mau mencari buktinya, dalilnya ada di panduan pembelajaran asesmen. Artinya seperti ini. Kalau yang berarti SAS ini Bapak Ibu ada tertulis di situ di buku panduan itu bahwa sumatif akhir semester itu adalah berupa pilihan saja, tidak wajib dilaksanakan oleh satuan pendidikan atau guru kalau guru sudah merasa cukup dengan nilainya. Misalnya Bapak Ibu lapor kepada kepala sekolah, Pak atau Ibu kepala sekolah, nilai kami sudah cukup dari nilai harian, istilahnya kan yang untuk per TP, dan nilai sumatif lingkup materi akhir bab sudah cukup, kami tidak perlu melaksanakan sumatif akhir semester. Boleh, karena itu memang ada di panduan pembelajaran asesmen. Nah, makanya kami mengakomodir untuk format nilai ini, kami sediakan 3 pilihan. Silakan mau yang mana. Tapi kadang-kadang kan nomor 1 mempertimbangkan menghargai atau sayang nilai hariannya aja. Boleh, jadi kan seperti itu. Nah, kalau mau milih silakan di sini pilihannya. Silakan pilih 1, 2 atau 3. Contoh, kalau milih 1, klik 1, nah nanti terbuka di sini. Nah, ini di sinilah mengaturnya persentasinya. Ini tadi yang di awal saya sampaikan bahwa kebanyakan guru dan sudah ada terlihat di media sosial yang lumayan viral jadi FYP, guru yang bingung saat melihat nilai anak 35, 40, 50 yang mau seperti apa untuk meningkatkan atau mendongkrak nilainya. Tidak perlu pakai dongkrak-dongkrakan, kita perlu hanya mengatur persentase di sini. Contoh misalnya untuk nilai formatif tujuan pembelajaran atau nilai harian lah istilah kita. Ini 30%-nya. Sumatif lingkup materinya 50%. Cukup 20%. Untuk SAS-nya kita ambil hanya 20%. Nah, yang penting total 100%. Oke. Kalau mengambil yang nomor 2, misalnya 2, sumatif lingkup materi dan SAS, ini dinolkan dulu, klik 0 di sini di yang hitam.
ini supaya sekali lagi totalnya tetap 100. Ini misalnya berapa? 70 30. Kenapa jadi formatif sumatif lingkup materi ini harus lebih banyak presentasinya? Karena kita tahu bahwa biasanya anak-anak khususnya bisa yang di ulangan harian atau di sumatif akhir bab atau lingkup materi kan nilainya biasanya bagus-bagus, 80, 90, ada yang 100. Nah, jadi pertimbangannya itu yang kita banyakin presentasinya. Sumatif akhir semester presentasinya mungkin akan kita lebih kecil. Nah, jadi nilai yang 40 pun saat kita input nanti tidak perlu kita tingkatkan, nilainya tetap bagus. Karena fokus utama memang di panduan itu adalah sumatif lingkup materi untuk menentukan nilai raport. Nah, itu. Kalau yang nomor 3 tinggal 100% berarti ini dinolkan di bagian hitam, sini 100%. Nah, jadi total 100%. Kalau yang nomor 3. Oke, kita anggap kita menghargai nilai harian siswa. Kita nomor 1 dulu. Nah, kita ubah lagi. Sini 30, 50, 20. Apakah ini ada ketentuannya? Tidak ada ketentuan yang berapa persentase. Yang pasti adalah yang diutamakan adalah sumatif lingkup materi itu saja. Tidak ada ketentuan yang harus berapa persentasenya, bakunya tidak ada. Tapi sekali lagi kita merujuk kepada panduan pembelajaran asesmen, yaitu sumatif lingkup materi diutamakan. Nah, itu diutamakan. Nah, jadi 30, 50, 20 plus 100%. Nah, sekarang nanti kita buktikan di bagian input nilai apa yang terjadi dengan nilai siswa yang sumatifnya walaupun ada yang 35, 40 dan seterusnya. Oke, bagian sini cukup jelas. Tadi saya lagi di bagian sini dulu. Selesaikan benar tepat, jangan sampai selisih 3 LM juga. Sudah 100% totalnya, baru kita guru menentukan mau nilai raport dengan format yang mana, 1, 2 atau 3. Ini silakan. Dan ini totalnya wajib 100%. Oke. Kita lanjut ke data siswa, kita anggap sudah terisi dengan lengkap. Presensi itu tinggal pian isi, tujuan pembelajaran sudah lengkap. Kalau ekskul seperti biasa ekskul. Nah, ekskul tinggal tulis ekskulnya apa. Pramuka, kalau yang biasa kan pramuka ini tinggal tinggal berapa siswa pian, tinggal diisikan. Predikatnya B, A atau C. Keterangannya, nah ini kalau untuk siswa yang menonjol, keterangannya boleh. Kalau yang standar silahkan dikosongkan, tidak jadi masalah. Yang isikan misalnya ini berbakat jadi danton, PBB-nya bagus, terus apa lagi, hafal dasar dharmanya sudah bagus. Ekskul kedua silahkan isikan. Mau yang lain misalnya tari atau futsal atau apa lagi olahraga, silahkan isikan. Nah, ini untuk catatan, inilah catatan yang akan muncul, nih perbesar dikit. Ini catatan ini yang muncul nanti di bagian catatan wali kelas di raport di bawah raport kan, hampir bagian bawah raport nanti muncul catatannya. Nah, jadi silakan pian tulis catatannya ini. Biasanya yang tingkatkan prestasimu, itu yang sudah mulai zaman wow. Kalau zaman sekarang kan bisa aja pakai AI kah, digunakan AI untuk membuat catatan yang berbeda-beda supaya saat siswa melihat salah satu siswa dan siswa yang lainnya tidak sama, nanti mereka kan ini mana catatan dari guru, ternyata ya itu juga. Jadi usahakan berbeda-beda tiap siswa sesuai dengan kepribadian, sesuai dengan kemampuan akademiknya, mungkin sesuai dengan kebiasaannya di kelas. Nanti biar beri catatan supaya untuk dibaca siswa lebih jelas dan juga untuk acuan orang tua apa yang terjadi dengan anaknya saat satu semester. Namun dalam bahasa yang lebih singkat, tidak perlu juga 5 paragraf. Oke. Kembali ke mana nih, ke sini sudah data mata pelajaran, presensi, tujuan pembelajaran, ekskul sudah. Kokurikuler di skip dulu karena waktu ini, nanti mungkin sesi berikutnya atau kalau masih sempat nanti akan saya ulas kokurikuler. Kita ke input nilai. Nah, ini input nilai. Kita klik di input nilai.
Nah, input nilai. Oke, kita ambil salah satu contoh saja. Di mana misalnya di Pancasila. Nah, Pancasila. Pancasila tadi kan karena kita milihnya, kita klik lagi, kita coba lagi di mapel tadi, mana mapel, di tujuan di TP. Pancasila karena kita mengisinya 3 LM 2 TP. Nah, jadi pas saat kita input nilai di Pancasila yang terbuka 2 TP 3 LM. Nah, ini. Oke, ini contoh nilainya. Kita ambil contoh yang nomor 1 saja. KTP 65. Kode nilainya tadi yang 1, nih kode nilai 1. Ini di 1. Berarti yang informatif diperhitungkan. Kita ambil contoh yang untuk siswa nomor 1 saja. Nah, ini contoh atau dua siswa lah. Misalnya ini nih, nilai TP1-nya anggap 80, di sini 90. Nilai sumatif lingkup materinya 80, ada 70 mungkin sekali, ada 90. Ini contoh. Nah, nilai SAS-nya kita anggap rendah, 45 saja. Apa yang terjadi? Nah, nilai rapot 75. Nah, sini tadi yang saya sampaikan bahwa guru tidak perlu bingung. Guru tidak perlu bingung mendongkrak memberi syafaat nilai kepada siswa. Ambil lagi yang nomor 2. Cukup 2 siswa insya Allah terwakili. Biasanya malahan nilai di harian ini banyak yang 100. Ini kita anggap yang di bawah 100 lah. Ini ada 70, satunya 85. Nah, TP2-nya. Di lingkup materinya enggak ada yang 70, ada yang berapa nih? Ada yang 80 nih. 90. Nah, sini berapa? 85. Ini untuk yang lingkup materinya karena 3 saja, jangan jadi ada perlu diisi yang warna biru. SAS-nya misalnya 55. Nilai raportnya sudah di atas KTP 75, aman. Apalagi kalau nilai tesnya misalnya ada yang 60. Di sini misalnya nilai tesnya ini tinggi 8, ini 70. Nah, kan nilainya akan nilai raportnya baik. Enak dilihat. Nah, seperti itu. Tadi walaupun nilainya 40, nilai SAS-nya, nilai rapotnya tetap bagus. Karena kenapa? Karena tadi di kode 1 di awalnya kita sedikit kembali, karena tadi kita atur sudah di sini perhitungannya ini. Nah, 30, 50, 20%. Tetap dihargai, tapi karena dia memang bukan yang utama, hanya pilihan kan. SAS ini karena kita melaksanakan lalu kita masukkan di perhitungan dengan persentase hanya 20%. Karena utamanya adalah di sumatif lingkup materi. Ini contoh untuk satu mapel tadi untuk pendidikan Pancasila. Yang lain seperti itu. Tergantung nanti TP-nya berapa, isikan. Nanti lingkup materinya sekian, diisikan. Karena kan sekali lagi kalau nilai TP dan LM ini biasanya nilainya tentu bagus. Karena kenapa? Karena bisa kita ulang kalau di remedial dan sebagainya. Kalau di SAS mungkin akan ada remedial, bisa memungkinkan, tapi kalau waktu yang tinggal beberapa hari lagi untuk pembagian raport, kayaknya waktunya tidak terkejar. Dan sekali lagi, SAS adalah hanya berupa pilihan, bukan wajib dilaksanakan. Yang wajib adalah di sumatif lingkup materi, dan ini juga wajib. Karena kenapa? Nilai ini untuk menentukan nanti TP mana yang perlu diintervensi dan mana yang sudah optimal. Nah, ini untuk input nilai kayaknya seperti itu. Yang lain menyesuaikan sama, kurang lebih tidak ada perbedaan, tergantung nanti yang penting ketepatan pada pengisian di mata di bagian ini tadi. Di bagian mata pelajaran. Nah, ini ketepatan sini isinya sudah. Ini paling utama tadi, di sini isiannya lengkap, dan saya lagi mana pilih yang paling sesuai. Nah, oke, input nilai sudah. Oke, masih ada waktu, sudah 30 menit rekamannya. Oke, mudah-mudahan kada muyak melihat, kada bosan. Kita berarti ke ekstrakurikuler, ke kokurikuler. Kita kupas kokurikuler. Oke. Supaya semuanya jelas.
Isiannya di sini yang tahun ajaran sudah ambilan data dari awal semester iya. Nah, yang dipilih adalah di bagian bentuk kokurikuler. Nah, ini bentuknya ada 3 pilihan sesuai panduan kokurikuler. Yang pertama, pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu. Ini silakan pilih kalau yang ini. Kalau yang pilihan satuan pendidikannya melaksanakan itu. Kalau yang melaksanakan 7KI, nah, berarti gerakan 7KI atau cara lainnya. Cara lainnya ini berarti yang bukan lintas disiplin ilmu, bukan 7KI, tapi cara lainnya yaitu cara lainnya itu misalnya kearifan lokal di daerahnya, kekhasan di satuan pendidikannya. Tapi kalau yang belum melaksanakan sama sekali, kan ini ada beberapa kesempatan lagi supaya ada dapat nilainya, gunakan aja yang gerakan 7KI yang lebih mudah dilaksanakan. Tema kokurikuler ada 6 tema, ada 7 tema. 6 itu yang jelas, 7 itu yang mana? Yang tema, tulisannya tema-tema lainnya boleh dikreasikan. Kalau yang 6 itu jelas ada di panduan kokurikuler. Nah, itu silahkan dicari. Jadi sudah ada nih, kalau bingung tema apa yang mau dipilih, silahkan buka panduan kokurikuler. Insya Allah nanti untuk panduan PPA, panduan kokurikuler akan disematkan di deskripsi video ini. Ini temanya. Nah, untuk judulnya silahkan ditentukan masing-masing sekolah yang sesuai dengan tema. Kalau ini kan kalau gerakan generasi sehat dan bugar, judul kegiatannya tentang kandungan makan bergizi. Jadi anak-anak tahu kandungan makan bergizi yang di misalnya isi piringku atau MBG yang sudah dapat. Nah, seperti itu untuk judul kegiatan. Jadi sekali lagi untuk temanya sudah disediakan 6 tema yang disediakan oleh panduan, dan yang tema lainnya silahkan boleh ditentukan sendiri oleh satuan pendidikan. Untuk dimensi ini maksimal 3, paling sedikit 1. Dimensi yang yang terkait atau ditentukan untuk kokurikuler. Karena kan kita ada 8 DPL, silahkan yang paling sesuai. Misalnya kita cukup 2 saja, kita klik 2. Nah, nanti cukup 2 saja yang ditentukan, yang 3 mana abaikan saja, tidak jadi masalah. Silakan tentukan dimensi 1 terkait temanya ini, berarti kan lebih kepada kesehatan. Ya, kesehatan. Ini kurang besar, kita besar dikit. Nah, kesehatan. Subdimensinya, ini yang terbaru sebelum bulan September kemarin, subdimensi belum ada. Jadi ini sudah sesuai dengan yang terbaru, yang peraturan kepala BSKAP yang terkait subdimensi untuk dimensi profil lulusan. Saat dipilih kesehatan, nah nanti subdimensinya akan menyesuaikan. Nah, silahkan dipilih subdimensi mana yang paling sesuai dengan tema dan judul kegiatan kokurikuler yang dilaksanakan. Berarti kalian bisa anggap yang 1, hidup bersih dan sehat. Baik. Nah, nanti untuk kriterianya ini, berkembang cakap mahir ini juga otomatis dia menyesuaikan dengan subdimensi yang dipilih. Karena kita tadi menentukan 2 dimensi, berarti dimensi 2 harus kita tentukan juga. Nah, ini kan berarti setelah kesehatan berarti kita perlu apa? Anggap kemandirian. Misalnya dimensinya kemandirian, karena mungkin menyiapkan makan sendiri dan sebagainya. Kemandirian, baru pilih subdimensinya. Subdimensinya bertanggung jawabkah, mengamandirikah atau apa? Anggap bertanggung jawab. Oke. Nah, di sini bagian kriterianya, berkembang cakap mahirnya sekali lagi otomatis. Sudah bagian awal. Nah, baru kita input nilai kokurikulernya. Kita ambil 2 siswa saja contoh. Berarti yang kita fokuskan adalah dimensi 1 dan dimensi 2 karena kita milih 2 di atas tadi. Dan diisi pun yang 3 ini tidak berpengaruh karena dia sudah mengunci di atas 2 dimensi. Mana contohnya seperti ini, misalnya dimensi 1 Muhammad ini nilainya masih misalnya cakap. Dimensi 2-nya berkembang. Nah, contoh. Dimensi 3-nya diisi tidak diisi dia tidak berpengaruh karena tidak berubah. Nih, tidak ada perubahan, di deskripsinya dihapus pun tidak ada perubahan. Bisa dihapuskan, dinolkan. Nah, di sini dinolkan tidak berpengaruh.
Tapi kalau ini yang dinolkan akan berubah deskripsinya, karena kita menguncinya dari di atas 2 dimensi yang dipilih. Ini kita pilih berarti berkembang, anggap berkembang. Nah, jadi kan berubah deskripsinya. Si April ini kita anggap di sini dia cakap. Dimensi 2-nya dia mahir. Penentuannya seperti apa? Baca kriterianya. Nah, baca kriterianya. Dan penilaiannya harus ada catatan dari guru terkait kegiatan ekskulnya ini, supaya bisa menentukan cakap mahir berkembang dengan acuan pada kriteria yang ada di bagian sini. Kriterianya kan ada, nanti menilainya berupa catatan guru, catatan anekdotal atau catatan observasi, itu bisa digunakan untuk menentukan nilai kokurikuler. Untuk lebih dalamnya baca juga sekali lagi panduan kokurikuler yang terbaru. Nah, di sini sudah muncul deskripsinya otomatis. Ini nanti yang akan masuk ke kolom kokurikuler di raport yang dengan format terbaru. Sudah selesaikan sampai siswa sekian, jumlah siswa ada 19, 20 dan sebagainya. Seperti itu untuk kokurikuler, simple untuk pengisian nilainya. Namun dalam penilaian yang di satuan pendidikan mungkin perlu ada beberapa kriteria, ada rubrik, mungkin ada catatan anekdotal, ada catatan observasi yang Bapak Ibu lakukan, yang patokannya adalah sekali lagi pada bagian kriteria ini ada subdimensinya. Nanti juga dilampirkan disematkan di deskripsi video terkait panduan pembacaan asesmen, panduan kokurikuler dan subdimensi yang ada. Tapi ini kalau ini pun jadi patokan sudah pas, sudah sesuai. Oke. Baik. Lanjut lagi, kalau sudah terisi semua, kita cek rekap nilai atau legar. Ini terlihat rekap nilainya. Nah, rekap nilainya sudah jelas nih. Nah, jadi rankingnya pun ada terbuka. Ini menyesuaikan nanti jumlah siswa sesuai data yang diisi, dan rankingnya akan otomatis juga ditentukan oleh sistem. Oke, berarti bagian terakhirnya adalah cetak raport fase A. Di sini tinggal klik. Yang ini tadi kenapa jadi ini name? Ini adalah karena tadi TP-nya tidak terisi. Nanti kalau diisi dia akan otomatis muncul. Ini raport untuk fase A. Raport untuk fase B. Nah, fase B ini sudah sesuai dengan format raport terbaru. Sini ada kokurikuler, di sini ada ekskul, di sini catatan wali kelas muncul, dan ada tanggapan orang tua atau wali murid. Oke, mengisi raport selesai. Silakan dicetak. Cetaknya tinggal bisa langsung di sini cetak atau Ctrl P, cetak raport. Ya, oke. Selesai tugas guru untuk semester 1 tahun ajaran 2025-2026. Mudah-mudahan jelas apa yang disampaikan terkait sedikit tentang tutorial penggunaan aplikasi laporan hasil belajar atau raport Banjar, karena memang didedikasikan oleh pendidik, karena memang kami diminta oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, khususnya bagian kurikulum dan penilaian, untuk membuat aplikasi ini, karena kita biasanya menggunakan aplikasi dari dari pembuat aplikasi dari luar daerah. Jadi ini adalah dibuat oleh tim yang memang guru-guru, kepala sekolah juga timnya dari Kabupaten Banjar. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan tidak ada kendala, dan target bagi pembagian raport di semester 1 tahun 2025-2026 ini sesuai dengan harapan. Jadi saat nanti libur tidak lagi memikirkan raport dan sebagainya, tinggal tenang liburnya, tinggal nanti persiapan untuk di semester 2. Semester 2 kami tekankan bahwa insya Allah raport ini, karena program utama atau program prioritas dari khususnya bidang kurikulum kemarin disampaikan oleh Pak
sepakasi bahwa program utamanya adalah salah satunya terkait e-raport. Nah, jadi insya Allah aplikasi ini akan mendukung untuk memudahkan guru-guru menginput nilai supaya nilainya pengerjaannya lebih mudah. Jadi walaupun operator juga nanti yang bekerja di e-raport, tapi sudah dimudahkan seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait, mungkin ini adalah panduan atau tutorial penggunaan aplikasi raport Banjar versi yang terbaru, versi P.1.3, karena kemarin ada 1.1, 1.2, namun ada sedikit direvisi. Terima kasih atas masukan dari beberapa pengguna, beberapa kawan-kawan guru yang lain yang sudah mengeksplor raport ini di awal. Ini jadi bahan kami untuk merevisi, mengupdate hingga jadi versi yang saat ini. Demikian, sekali lagi mohon maaf dan sekali lagi semangat untuk mengerjakan raportnya untuk penilaian yang autentik, yang objektif, dan sekali lagi tidak bingung, jangan bingung untuk memberi syafaat atau dongkrak pada nilai yang kurang, karena tadi sudah disampaikan di awal atau di bagian yang tadi pengaturan mata pelajaran bahwa kita atur dulu berapa persentasinya, dan insya Allah kita tidak dibingungkan dengan nilai siswa yang sumatif akhir semesternya nilainya membuat mata sakit, yaitu misalnya nilainya 30, 35, 40 dan 50, mungkin seperti itu. Oke, demikian akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penilaian.